Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Sebelum kita belajar, agar lebih berkah, mari kita sama-sama awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja dengan materi diagram lingkaran kita. Di sini Ibu sajikan dua diagram lingkaran. Yang pertama, ini diagram lingkaran dengan persen atau lambangnya seperti itu. Yang kedua, itu diagram lingkaran dalam bentuk sudut ya, atau seperti itu. Untuk diagram lingkaran dalam bentuk persen, totalnya adalah 100%. Untuk diagram lingkaran dalam bentuk sudut, totalnya adalah 360 derajat. Dia menggunakan derajat atau nol kecil di atasnya ya. Di dalam bentuk persen maupun dalam bentuk sudut, di sini ada tanda siku-siku. Tanda siku-siku. Siku-siku bentuknya seperti ini ya. Bisa seperti ini ataupun bisa juga dalam bentuk seperti ini. Dua-duanya bentuk siku-siku. Nah, berapa persen untuk siku-siku diagram lingkaran? Nah, untuk persen siku-siku yaitu sebesar 25%. Sedangkan sudut siku-siku seperti yang sudah pernah kita pelajari dalam materi sudut yaitu 90 derajat ya. Rumusnya apa Bu untuk persen atau untuk derajat bagi diagram lingkaran? Sama rumusnya, yaitu persen ditanya per persen diketahui dikali banyak orang. Sama yang ini juga. Sudut ditanya per sudut diketahui dikali banyaknya orang. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Di sini adalah diagram lingkaran pengunjung sebuah rumah makan, di mana menunya adalah bakso, sop, sate, soto, dan mie. Pertanyaannya, jika total pengunjung adalah 160 orang, maka yang beli sate sebanyak titik. Di sini satenya sudah ada berapa persen tidak? Belum ada ya. Maka kita cari dulu pembeli sate berapa persen dari seluruh diagram lingkaran ini. Nah, di sini bakso juga tidak ada. Tapi di sini ada tanda siku-siku. Masih ingat ya tadi bahwa untuk diagram lingkaran persen, maka besarnya persen siku-siku adalah 25% ya. Maka untuk mencari sate sama dengan totalnya berapa tadi? Untuk diagram lingkaran persen adalah 100%. Maka untuk mencari sate yaitu total dari seluruh persen diagram lingkaran adalah 100%. Dikurang, ini semua kita jumlahkan, soto, mie, bakso, dan sop, yaitu 30 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 20, maka
100% dikurang 90%. Oh, satenya adalah 10%. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Tadi rumusnya apa? Persen ditanya per persen diketahui dikali banyaknya orang. Yang ditanya apa? Sate. Satenya berapa persen? 10. Maka sate sama dengan 10% per. Yang diketahui apa? Total pengunjung. Karena yang diketahui total, berarti kita menggunakan total persen juga. Berapa total persen? 100%. Dikali banyaknya orang berapa? 160. Di sini ada persen, kita hilangkan. Maka tinggal 10 per 100 dikali 160. Di sini 10 dan 100 sama-sama dibagi 10. Berapa? 10 dibagi 10, 1. 100 bagi 10, 10. Di sini 160 dan 10. Sama-sama dibagi berapa lagi? Sama-sama dibagi 10. Tapi biar tidak bingung, kita pindahkan dulu. 1 per 10 dikali 160. 160 bagi 10 berapa? 10 bagi 10, 1. 160 bagi 10 adalah 16. Maka 1 dikali 16 dibagi 1 hasilnya 16 orang. Oke, ini contoh berikutnya. Dengan diagram persen yang sama, tapi model pertanyaannya berbeda. Kita perhatikan. Masih tentang banyaknya pengunjung pada sebuah rumah makan. Tapi di sini pertanyaannya berbeda, yaitu jika banyak orang yang beli mie adalah 24 orang, maka yang beli bakso sebanyak titik. Ya. Tadi di sini baksonya kita sudah sepakati ya. Ketika siku-siku pada diagram lingkaran persen, maka jumlahnya atau besarnya adalah 25% ya. Sekarang kita tinggal hitung berapa banyak orang yang membeli bakso. Rumusnya tetap sama, yaitu persen yang ditanya per yang diketahui dikali banyaknya orang. Di sini yang ditanya apa? Yang membeli bakso, berarti persen baksonya berapa? Bakso. Nah, baksonya berapa? 25%. Per. Yang diketahui apa di sini? Mie. Yang membeli mie. Maka persen mie-nya berapa? 15. Tulis 15%. Dikali banyaknya orang 24. Di sini persen kita hilangkan. Nah, di sini mana yang bisa kita sederhanakan? Ada di sini 25 dan 15. Sama-sama dibagi berapa? 5. 25 bagi 5, tulis di atasnya 5. 15 bagi 5, hasilnya tulis di bawahnya 3. Maka tinggal 5 per 3 dikali 24. Masih ada Bu yang bisa disederhanakan. Yang mana? 24 dan 3. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 24 bagi 3, 8. Maka tinggal 5 dikali 8 adalah 40 orang. Ternyata pengunjung yang membeli bakso sebanyak 40 orang. Oke, sekarang kita ke contoh diagram lingkaran dalam bentuk sudut. Di sini Ibu sediakan diagram lingkaran banyaknya siswa dalam satu sekolah yang menyukai olahraga sepak bola, voli, senam, dan catur. Sepak bola 130 derajat,
voli 60 derajat, senam serta catur. Seperti di awal tadi, kita sudah sepakati untuk sudut siku-siku yaitu besarnya adalah 90 derajat. Maka senam adalah 90 derajat. Berapakah derajat untuk siswa yang menyukai catur? Kita cari dulu berapa derajatnya, yaitu catur sama dengan total derajat diagram lingkaran. Tadi sudah Ibu sampaikan berapa? Yaitu 360 derajat dikurang. Ini semua kita jumlahkan kecuali catur yang belum ada, yaitu 130 ditambah 60 ditambah 90, yaitu 360 derajat dikurang 280 derajat. Berapa? Yaitu 80 derajat. Sekarang kita baca soalnya. Jika banyak siswa yang suka voli adalah 90 orang yang suka voli, maka jumlah siswa yang suka catur sebanyak titik. Rumusnya sama ya, yaitu derajat ditanya. Yang ditanya apa? Catur. Caturnya berapa derajat? Tulis ini, catur. Caturnya berapa derajat? Yaitu 80 derajat per. Yang diketahui apa? Voli. Volinya berapa derajat? 60 derajat dikali banyaknya orang, yaitu 90. Ini derajat sama-sama derajat kita hilangkan. Sekarang kita hitung. Ini 60 dan 80 atau 60 dan 90 bisa kita sederhanakan. Mau yang mana? Boleh 60 dan 90 dulu kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi berapa? 30. 60 bagi 30 kita coret berapa? 2. 90 dibagi 30 kita coret berapa? 3. Maka 80 dan 2 sama-sama bisa kita sederhanakan. Sebelumnya kita tulis dulu 80 per 2 dikali 3. 80 dibagi 2 berapa? 40. Maka kita tulis di sini 40. Maka tinggal 40 dikali 3. Berapa hasilnya? 120 orang. Sekarang kita ke model pertanyaan yang berbeda dengan diagram yang sama ya, yaitu diagram lingkaran tentang seluruh siswa dalam satu sekolah yang menyukai olahraga. Sekarang pertanyaannya adalah, jika seluruh siswa sebanyak 540 orang, maka jumlah siswa yang menyukai sepak bola adalah, rumusnya sama ya, seperti yang tadi, yaitu derajat yang ditanya. Kita lihat yang ditanya apa? Sepak bola. Berapa derajat? 130. Tulis dulu. Sepak bola. Derajatnya berapa? 130 derajat per. Yang diketahui apa? Seluruh siswa. Maka seluruh derajat diagram lingkaran untuk sudut berapa tadi jumlahnya? Yaitu 360 derajat dikali banyaknya orang, yaitu 540. Di sini derajat-derajat kita hapuskan. Sekarang kita sederhanakan. Di sini 540 dan 360 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan 180. Berapa? Yaitu 360 dibagi 180 dapat 2. Tulis di bawahnya. Dan 540 dibagi 180 dapat, coret kita tulis di atasnya 3. Maka di sini tinggal 130 per 2 dikali 3. Ini 130 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Ya, 130 bagi 2 berapa? 65. Maka
2 dibagi 2, 1. Maka tinggal 65 dikali 3 dibagi 1. Berapa? Yaitu 195 orang. Oh, banyaknya siswa yang suka sepak bola adalah 195 orang. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang diagram lingkaran. Mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti apa yang sudah kita pelajari tadi. Setelah ini, selamat mengerjakan soal-soalnya dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.